Itu dikira-kirakan qoblal mausul, sebelum adanya mausul, alal fauqoniyah. Wah, ini bapak makin ribet nih. Makin ribet itu. Wa qoblad dhamir, dan sebelum adanya dhamir, alat tahtaniyah, yang ada pada huruf ta. Nah, jadi kalau wala tahsaban yaitu huruf ta. Nah, udah itu keterangannya. Biar bapak nggak makin pusing, fokus kepada makna tafsir saja. Bahwa sikap seperti itu, yang merasa pelit itu sebuah kebaikan, dikanter oleh Al-Quran. Bal, justru huwa, kebakhilan mereka, syarrun, adalah sebuah keburukan, lahum, bagi mereka sendiri. Ancamannya apa? Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwakun, maka akan dikalungkan. Nah, ini yang kemarin sempat saya singgung juga, Pak. Apa yang dikalungkan? Ma, apa saja, bakhilu, yang mereka pelit, bihi, dengan perkara tersebut. Bizakatihi, yaitu pelit mengeluarkan zakatnya, minal mali, dari harta yang dimiliki. Kapan itu dikalungkan? Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Tuh, Pak. Bapak pelit, ada orang minta bagi pisangnya dong, enggak, mau gua makan sendiri. Nah, besok bapak kalungan pisang. Orang minta lontong, enggak, lontong mau saya simpen buat sahur. Bapak besok kalungan lontong, enggak ada keren-kerennya, Pak. Kalungan lontong. Begitu. Jadi semua yang kita pelitkan akan dikalungkan di leher kita. Bayangin tuh, Pak. Makanya kalau pelit jangan yang remeh-remeh lah. Biasa dilihatnya lucu. Lah, itu siapa yang kalungan lontong? Lah, Jama'al Barkah. Malu-maluin kalungan lontong. Itu. Makanya pokoknya jangan. Apa definisi pelit? Nah, apa definisi hemat? Begini, Pak. Pertama kita bahas dulu hemat. Hemat adalah orang yang mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Itu hemat. Jadi orang yang membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Bagaimana dengan boros? Yaitu orang yang membelanjakan harta melebihi kebutuhannya. Harusnya umpamanya kita cukup 1 piring. Lah, ini kok beli sampai 2 piring, 3 piring, itu namanya boros. Ya, hemat sesuai dengan kebutuhan. Cukupnya berapa sehari semalam? Ya, sebungkus, ya udah itu. Kok malah 2 bungkus, 3 bungkus, itu boros namanya. Itu definisi hemat. Bagaimana dengan definisi pelit? Definisi pelit adalah menurut pandangan tafsir Al-Quran, yaitu orang yang menahan diri untuk berbagi dengan orang lain. Itu pelit, Pak. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya. Contoh umpamanya ada orang minta, dia hari ini minta, bapak bagi tuh, berarti bapak terbebas dari kata pelit kan? Terus besok dia datang lagi, bapak bagi nggak? Dengan orang yang sama loh. Kok bapak masih bagi? Bapak terbebas dari kata pelit. Hari ketiga datang lagi orang itu juga orang itu. Terus bapak nggak bagi. Kok kamu mulu sih? Enggak. Nah, begitu bapak nggak bagi, bapak mendapatkan predikat pelit. Itu, Pak. Habis kita emang nggak ada receh, ya kan nggak perlu receh. Uang gede juga mau. Itu kadang-kadang kan begitu kita. Aduh, maaf ya nggak ada receh. Itu nyakitin loh, Pak. Nyakitin pengemis, Pak. Mohon maaf ya nggak ada receh, itu nyakitin. Itu. Bapak nggak pernah jadi pengemis sih, jadi nggak tahu rasanya. Nyakitin, padahal dalam hati gede juga mau, gua kan begitu, Pak. Cuma nggak diomongin aja dia, Pak, nyakitin. Jadi makanya di dalam
kajian ilmu tasawuf tidak boleh menolak orang yang meminta, walaupun orang yang meminta itu mengendarai kuda. Dalam hadis begitu Pak, walaupun yang meminta itu mengendarai kuda. Zaman dulu kan kuda itu tunggangan orang kaya Pak. Kalau sekarang ya apa? Mercedes. Ya Mercedes boleh lah. Terios boleh nggak? Boleh. Artinya spirit kita itu berbagi. Bapak nggak usah pedulikan yang minta itu naik motor, naik mobil, naik Mercy, naik Ford, nggak usah pedulikan. Pokoknya spirit kita itu kalau ada yang minta kita bagi. Nah itu baru Bapak sebutannya dermawan. Begitu Pak. Kok Bapak masih milih-milih? Jangan dibagi, kesini bawa Mercy masa minta. Bapak masih statusnya pelit. Sebab Bapak bagi rezeki, bagi infak masih milih-milih. Nah, begitu Pak. Makanya spirit Islam itu berbagi. Jadi siapapun yang datang nggak usah pedulikan, kalau dia minta bagi. Sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Jadi nggak ada alasan untuk menahan diri. Begitu menahan diri kita dianggap pelit. Nah, orang yang diancam ini orang yang tidak hanya pelit masalah infak, tapi dia udah parah sampai zakat pun tidak mau. Nah, kalau kita zakat masih mau, kita masih aman Pak. Ya, zakat masih mau, cuman kadang-kadang infak ketahan, tapi zakat masih jalan. Itu masih aman, tidak sampai masuk kategori ayat ini. Tapi kalau infak udah nggak mau, zakat juga nggak mau, termasuk orang yang diancam oleh ayat ini. Dan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah tuh gara-gara pelit. Zaman Nabi Musa ada namanya Qarun. Oh, itu kekayaannya luar biasa loh Pak. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Anak kunci gerbangnya, gerbang harta, anak kuncinya loh Pak, itu nggak kuat di bawah satu orang, saking banyaknya. Minimal 10 orang yang perkasa, saking banyaknya kunci. Kalau anak kunci sebanyak itu berarti gerbangnya berapa kan, kebayang kita itu. Nah, itu dibinasakan oleh Allah. Korunnya dibinasakan, harta benda semua dibinasakan. Maka sampai sekarang ada istilah harta korun. Tuh kan. Zaman Nabi Muhammad ada namanya Sa'labah. Waktu dia miskin, dia dermawan. Begitu kaya, malah pelit. Itu ada Pak Sa'labah, akhirnya mati kufur. Naudzubillah min. Sa'labah itu miskinnya luar biasa Pak. Ketika dia sholat berjamaah dengan Rasulullah, istrinya menunggu di rumah dalam keadaan telanjang. Bapak pernah ditungguin istri dalam keadaan telanjang? Teman beda kasus kan? Kalau ini kenapa istrinya telanjang? Karena bajunya gantian. Bukan karena maksud yang lain, bajunya gantian. Saking miskinnya loh Pak. Tapi waktu miskin, dermawan, rajin ibadah. Begitu kaya, nggak mau ibadah, malah pelitnya luar biasa. Nah, dan itu akan selalu ada. Dan ingat Pak, orang kaya dengan orang miskin selalu kalah dermawan orang kaya itu. Percaya nggak Pak? Saya kasih contoh Pak. Ini umpamanya Bapak punya duit 10.000, umpamanya emang tinggal 10, terus saya minta bagi 5.000 dong. Kira-kira saya dibagi nggak 5.000? Dibagi. Terus Bapak punya duit 1 miliar, bagi 500 juta dong. Kira-kira dibagi nggak? Berarti pelit siapa itu? Orang kaya pelit. Padahal 5.000 dengan 500 juta sama-sama 50%. Betul. Ketika orang miskin punya duit hanya 10.000, saya minta 50%, pasti dibagi Pak.
Tapi giliran dia jadi orang kaya, punya duit 1 miliar, saya minta 500 juta, nggak bakal dibagi. Betul. Paling dibagi berapa? Artinya apa? Orang kaya kalah dermawan dengan orang miskin. Itu loh Pak. Coba Bapak cek kalau nggak percaya. Gitu Pak. Jadi wah kan gedean 500 juta. Ya sama 50% kan. Prosentasenya sama. Orang miskin berani sedekah 50%, orang kaya nggak berani sedekah 50%. Padahal dibikin kaya. Nah, di sinilah Pak, hati-hati ketika Allah membuat kita jadi orang kaya, hati-hati jangan sampai merubah kedermawanan kita. Nah, itu. Bahkan dalam tafsirnya Pak, bi ayyaj'ala hayatan. Oh, ini luar biasa nih Pak. Bi ayyaj'ala, gambarannya Allah akan menjadikan hayatan seekor ular. Hayatan seekor ular. Fi unuqihi, yang dikalungkan di leher orang tersebut, orang yang pelit tadi Pak. Tanhasyuhu, dan ular itu akan mematuk orang itu selama-lamanya. Naudzubillah min. Ular itu punya tugas untuk mematuk mematuk kan orang itu selama-lamanya. Nah, makanya jangan pelit, berikan semampunya, jangan pernah menolak siapapun yang datang meminta kepada kita. Kasih semampunya. Nah, tujuannya apa? Biar kita tidak termasuk kategori orang yang diancam oleh Allah. Kama waroda, sebagaimana telah tertuang fil hadisi, di dalam sebuah hadis. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Kalau yaitu di bab zakat itu dibahas Pak. Ancaman orang yang pelit akan dikalungin ular, yang mana ular itu mematok orang tersebut terus selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Walillah, dan hanya kepada Allah, mirasus samawati, tempat kembalinya langit, wal ardi, dan bumi. Mirasus samawati wal ard, tempat kembalinya langit dan bumi. Ay yarisuha, Allah akan mewarisi langit dan bumi. Ba'da fana'i ahlihima, setelah binasanya penduduk langit dan bumi, semua akan kembali kepada Allah. Makanya nggak perlu pelit Pak. Kita itu terlahir dalam keadaan fakir, betul. Nanti mati juga dalam keadaan fakir. Gak ada satu harta yang kita bawa mati. Bapak punya cincin banyak, apa ya dibawa mati Pak? Bapak punya rumah, punya mobil, nggak mungkin Pak. Terus kok kita pelit, sayang Pak. Bapak begitu mati, harta dibuat warisan buat rebutan. Iya kalau istri Bapak solihah, terus mendoakan Bapak. Lah kalau kawin lagi, coba tuh. Padahal itu harta semua Bapak yang nyari waktu hidup. Ya kalau anak-anak kita solihah, kalau nakal semua, harta Bapak dibuat maksiat dan mereka nggak bakal ingat mendoakan kita. Naudzubillah min. Maka mukmin yang cerdas, ketika Allah kasih harta yang banyak, dia titipkan di tempat-tempat masjid, pondok, musola, yatim piatu, janda tua, janda muda jangan Mas Anton. Bahaya nanti. Titipin. Terus besok di akhirat diambil lagi. Nah, gitu caranya Pak.
Jadi kalau pengen harta kita awet sampai akhirat, titipin kepada orang yang berhak. Besok di akhirat diambil lagi, dikembalikan semuanya. Nah itu, jangan sampai udah capek nyari harta, begitu mati nggak kebagian apa-apa, rugi kita. Wallahu, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, bima, dengan segala sesuatu, ta'maluna, yang kalian kerjakan, bitai dengan ta, wal ya'i, dan ada yang baca dengan ya. Khabirun, Allah zat yang maha khabir. Khabir itu apa? Meliputi semuanya, meliputi semuanya. Jadi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, nggak ada. Jadi semua Allah ketahui. Fayujaziyakum, boleh. Ada yang membaca fayujazikum, boleh. Maka Allah akan membalas kalian bihi, dengan sebab ma ta'malun, sebab apa saja yang kalian kerjakan saat hidup di dunia. Semoga terus Allah bimbing hati kita untuk terus bisa mendirmakan harta yang Allah titipkan kepada kita, dan terus bisa istiqomah menjalankan perintahnya, sehingga kita menjadi hamba yang salih, mendapatkan kematian husnul khotimah, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.